Pada kesempatan ini, kita akan membahas stunting. It can start of growth in your life. Pak, Apa? tahu itu apa itu stunting? Enggak tahu. Bang, apa itu stunting? Itu Oke, sip, makasih. Kak, apa itu stunting? Stunting itu anak yang pendek dan badannya kurus. Oke, makasih Kak. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi secara kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek pada usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Dengan demikian, periode 1000 hari pertama kehidupan seyogianya mendapat perhatian khusus. Tetapi di rentang usia yang penting tersebut, masih banyak dari kita yang belum sadar. Are carbs bad for you? Are they good for you? Which night? faktor penyebab stunting merupakan masalah multidimensi. Artinya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Menurut UNICEF sendiri, penyebab masalah gizi terdiri dari penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah asupan makanan dan penyakit infeksi. Dan turunannya adalah penyebab tidak langsung, seperti keberadaan pangan di tingkat rumah tangga, itu dari segi jumlah dan kualitas zat gizi. Yang pertama adalah akses dari finansial. Ketidakmampuan keluarga membeli suatu makanan akan menyebabkan tidak adanya makanan di tingkat rumah tangga. Yang kedua, bisa jadi akses finansialnya ada, tetapi dari akses jarak ataupun keterjangkauan terhadap makanan, keluarga kesulitan untuk mencapainya. Lalu pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku pemberian makanan pada anak, bayi, dan balita. Terkadang masih dijumpain keluarga yang memberikan selain ASI pada bayi di bawah 6 bulan, sehingga kekurangan asupan zat gizi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk sanitasi dan air bersih. Masih banyak keluarga yang buang air besar tidak pada jamban yang sehat. Are carbs bad for you? Are they good for you? Which night? Berbicara tentang dampak stunting, ini sangat unik. Seperti yang telah dijelaskan, stunting ini berlangsung dalam waktu yang kronis yang cukup lama, tetapi memiliki dampak pada saat itu juga, masa kini, dan mendatang. Get it. Which should I be? Dampak stunting. Pada awal kehidupan, bayi terjadi gagal tumbuh, mulai dari lahir dengan berat rendah dan tinggi badan tidak sesuai. Ditambah adanya gagal berkembang, ketidakmampuan balita merespon lingkungan, hal ini karena adanya hambatan kognitif. Pada tingkat lanjut, pertumbuhan fisik anak semakin tidak terkejar, anak cenderung pasif dan mudah terkena penyakit. Pada usia sekolah, anak tidak mampu bersaing dalam pelajaran. Anak yang stunting juga terjadi gangguan pada sel pankreas, sehingga pada usia dewasa beresiko penyakit degeneratif, khususnya DM tipe 2. At least, stunting akan berdampak pada produktivitas kerja seseorang, sehingga akan mengancam pada perekonomian suatu negara. Are carbs bad for you? Are they good for you? Which night? Jalan keluar stunting berarti kita harus bekerja sama untuk mengentaskan masalah stunting. Karena penyebab stunting merupakan multifaktor. Semua pihak harus terlibat dan sadar dalam menanggulangi masalah ini. Mulai dari intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dalam perencanaannya ditujukan khusus untuk kelompok 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi gizi spesifik dimulai dari menjaga asupan zat gizi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan. Pada ibu menyusui, memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Lalu memantau pertumbuhan dan status gizi pada bayi dan balita. Dan menjaga kesehatan dan status gizi pada usia anak sekolah, remaja, dan usia produktif hingga lansia. Sedangkan intervensi sensitif adalah berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, namun memiliki dampak positif yang berkelanjutan terhadap keberhasilan proses pertumbuhan dan perkembangan periode emas masa stunting. Pada intervensi gizi sensitif, Dinas Pertanian memastikan ketahanan pangan dan gizi, khususnya ketersediaan pangan di suatu daerah. Instansi BPJS memastikan jaminan kesehatan nasional. Lalu pada Dinas Sosial, penanggulangan kemiskinan dan program PKH. Pada pemerintahan desa, melakukan optimalisasi anggaran dana desa. Pada Dinas Perindustrian, pendistribusian garam beriodium dan fortifikasi pangan. Pada instansi BKKBN, mengoptimalkan keluarga berencana. Pada Dinas Pendidikan dan Budaya, PAUD, kesehatan reproduksi di sekolah dan remaja. Lalu pada bidang agama, melakukan pendidikan gizi masyarakat, khususnya calon pengantin melalui KUA. Lalu melakukan pemberdayaan remaja perempuan. Dan pada Dinas PU, menyediakan air bersih dan sanitasi. Nah, dari penyampaian video ini, berarti kita sudah mengetahui masalah dan informasi tentang stunting. Oleh karena itu diharapkan berbagai pihak bisa bekerja sama
dan kita sadar mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan serta masyarakat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.